Saya Amos Panjaitan dengan NIM 24046. Saya Jumanda Kadang dengan NIM 24050. Saya Lutfia Nur Hasana dengan NIM 24008. Saya Ahmad Zakir Ramadan dengan NIM 24016. Saya Keja Priatiani Gracie Raid dengan NIM 24025. Saya Saina Sang dengan NIM 24031. Saya Ali Pramana dengan NIM 24021. Di sini kami akan menampilkan video tentang mortalitas dan intensitas hama terhadap tanaman jagung. Selamat menyaksikan. Bye. Dilakukan pembuatan sungkup. Secara umum, sungkup adalah penutup yang dipasang di atas tanaman atau bibit untuk menciptakan lingkungan mikro yang terlindungi. Pada kegiatan kali ini, sungkup berfungsi sebagai pembatas antara hama dan predator tanaman pada setiap perlakuan. Sungkup dibuat 4 sungkup per kelompok. Pada tanaman jagung, masing-masing sungkup berukuran 70 x 50 cm. Nah, langkah awal pembuatan sungkup yaitu diukur kayu sepanjang 70 cm sebanyak 4 buah untuk satu sungkup, dan kayu sepanjang 50 cm sebanyak 8 buah untuk satu sungkup. Kemudian, satukan kayu tersebut hingga membentuk satu kerangka sungkup. Lalu, tutupi kerangka sungkup dengan kain tile. Kemudian, berikan lubang yang diberi resleting di salah satu sisi sungkup sebagai jalan masuk untuk tempat pengaplikasian hama maupun predator pada tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman benih jagung. Penanaman benih jagung ke dalam polybag. Setelah benih berusia 2 minggu setelah tanam, benih jagung dipindahkan ke dalam polybag berukuran 5 kg. Satu polybag berisi 2 tanaman, setiap kelompok mempunyai 8 polybag. Penyiraman dilakukan 2 kali, pagi dan sore hari. Lakukan introduksi hama ulat Grayak Spodoptera lutura pada setiap sungkup dengan memasukkan sebanyak 10 ekor hama ulat Grayak pada setiap sungkup. Introduksi dilakukan pada sore hari. Apabila hama mati atau hilang pada saat melakukan setiap pengamatan, maka hama dimasukkan kembali sesuai jumlah yang telah mati atau hilang. Dilakukan introduksi musuh alami Cocopet Forficula auricularia pada sungkup 2 dengan memasukkan sebanyak 10 ekor musuh alami Cocopet pada sungkup tersebut. Jadi, untuk 2 tanaman di sungkup 2 diletakkan masing-masing 5 musuh alami. Introduksi dilakukan pada sore hari. Apabila musuh alami mati atau hilang pada saat melakukan pengamatan, maka musuh alami dimasukkan kembali sesuai dengan jumlah yang telah mati atau yang hilang. Dilakukan pengamatan pada tanaman jagung Zea mays di dalam sungkup setiap 3 hari sekali. Yang diamati meliputi intensitas serangan hama, populasi musuh alami, dan tingkat kerusakan tanaman akibat serangan ulat Grayak Spodoptera lutura. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan serangan hama pada tanaman jagung serta peran musuh alami yaitu Cocopet Forficula auricularia dalam menekan populasi hama sehingga dapat diketahui hubungan antara intensitas serangan hama, keberadaan musuh alami, dan kondisi tanaman selama masa pengamatan. Pengamatan intensitas serangan hama dilakukan dengan melihat tingkat kerusakan daun akibat aktivitas makan larva, seperti adanya lubang pada daun, daun berlubang tidak beraturan, hingga bagian daun yang hanya tersisa tulang daun saja. Selain itu, diamati juga persentase tanaman yang terserang dan tingkat keparahan kerusakan pada setiap sampel tanaman. Pengamatan terhadap musuh alami dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan aktivitasnya dalam menekan populasi hama di dalam sungkup. Mortalitas hama dan musuh alami juga diamati untuk mengetahui jumlah organisme yang mati selama penelitian, sehingga dapat dianalisis hubungan antara intensitas serangan hama, keberadaan musuh alami, dan tingkat kerusakan pada tanaman jagung. Nah, selanjutnya pada praktikum ini dilakukan penyemprotan insektisida pada tanaman jagung untuk mengamati mortalitas dan intensitas serangan hama ulat Grayak. Adapun insektisida yang digunakan yaitu decis dengan
bahan aktif deltametrin dengan dosis 1,5 ml per liter air. Penyemprotan dilakukan pada tanaman yang telah diintroduksi hama pada sungkup perlakuan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh insektisida terhadap tingkat kematian hama serta mengetahui perubahan intensitas serangan hama terhadap daun setelah dilakukan pengendalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan persentase intensitas hama. Dengan rumus intensitas hama sama dengan sigma N dikali V per N kali Z dikali 100%. Dengan IS atau intensitas serangan hama, N kecil adalah jumlah daun tanaman yang diserang hama, V adalah besar skala serangan, N besar adalah jumlah seluruh daun atau jumlah daun tanaman yang diamati, dan Z adalah nilai skala serangan tertinggi dari kategori serangan yang ditetapkan. Sebagai contoh pada tanaman jagung, banyak daun yang diamati ada 8, skor tertinggi yang dimiliki ada 4. Dengan skor 0 ada 5 daun, skor 1 ada 1 daun, skor 2 ada 1 daun, skor 3 ada 1 daun, dan skor 4 0 daun. Sehingga intensitas serangan hama adalah 0 dikali 5 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 dikali 100% per 4 kali 8 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 0 kali 100% per 4 kali 8 sama dengan 6 per 32 dikali 100% sama dengan 18,75%. Kemudian mortalitas hama dengan rumus jumlah serangga yang mati per jumlah serangga keseluruhan dikali 100%. Sebagai contoh, jumlah hama keseluruhan ada 10 dan jumlah hama yang mati ada 3. Sehingga 3 per 10 dikali 100% sama dengan 30%. Kemudian mortalitas musuh alami. Rumusnya jumlah musuh alami yang mati per jumlah musuh alami yang diintroduksi dikali 100%. Sebagai contoh, jumlah hama keseluruhan ada 10 dan jumlah hama yang mati ada 3. Sehingga 3 per 10 dikali 100% sama dengan 30%. Berdasarkan grafik mortalitas hama, perlakuan yang memiliki mortalitas tertinggi adalah perlakuan 2 dan perlakuan 4 karena mencapai 100% pada pengamatan ketiga. Peningkatan mortalitas terjadi cukup tajam dari minggu kedua ke minggu ketiga, di mana ini menunjukkan bahwa perlakuan mulai bekerja secara optimal dalam menekan populasi hama. Tingginya mortalitas ini diduga disebabkan oleh aktivitas musuh alami, aktivitas insektisida, serta kondisi lingkungan yang mendukung pengendalian hama. Setelah mencapai puncak, mortalitas beberapa perlakuan mengalami penurunan akibat adanya hama yang bertahan hidup, penurunan aktivitas perlakuan, maupun pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Pada grafik mortalitas musuh alami terlihat tingkat mortalitas tertinggi pada tanaman 1 dan tanaman 2 yang mencapai 100%. Kenaikan mortalitas terjadi sangat cepat dari pengamatan pertama ke pengamatan kedua hingga pengamatan ketiga. Tingginya kematian musuh alami diduga disebabkan oleh penggunaan perlakuan yang kurang selektif sehingga tidak hanya mematikan hama, tetapi juga mempengaruhi musuh alami. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca, kurangnya sumber makanan, dan habitat yang kurang mendukung juga dapat menyebabkan tingginya mortalitas musuh alami selama melakukan pengamatan. Berdasarkan grafik intensitas serangan hama, perlakuan 3 menunjukkan intensitas serangan tertinggi pada pengamatan ketiga sebesar 47,80%, sedangkan perlakuan 4 mencapai 47,50% pada pengamatan ketujuh. Peningkatan intensitas serangan dari minggu awal hingga pertengahan pengamatan menunjukkan bahwa populasi hama berkembang cukup cepat. Namun pada beberapa perlakuan terjadi penurunan intensitas serangan akibat meningkatnya mortalitas hama dan adanya pengendalian yang mulai efektif. Kenaikan kembali intensitas serangan pada akhir pengamatan menunjukkan bahwa populasi hama masih mampu berkembang sehingga efektivitas pengendalian belum sepenuhnya stabil. Kesimpulan dari video kami ini adalah yang pertama, kami menggunakan tanaman jagung Gea Mais L dengan hama Spodoptera litura dan musuh alami Forficula auricularia.
Yang kedua, terdapat 4 perlakuan untuk masing-masing kelompok. Kelompok kami menggunakan perlakuan yaitu sungkup 1 tanaman dengan 10 hama, sungkup 2 tanaman dengan 10 hama dan 5 predator, sungkup 3 tanaman dengan 10 hama dan insektisida, sungkup keempat tanaman dengan 10 hama dan 5 predator dan insektisida. Yang ketiga, terdapat hasil intensitas hama naik drastis hingga pengamatan ketiga dan mengalami penurunan pada pengamatan keempat. Yang keempat, untuk mortalitas hama dan mortalitas musuh alami mengalami peningkatan drastis dari pengamatan 1 sampai pengamatan 3. Sekian video dari kami. Terima kasih.